Oke, Bang Alan. Gimana Bang kabar Bang? Siap, Bro Rapko, Kogan. Oh, Kogan. mantap. Ya, puji Tuhan, Bro. Gimana, sehat juga? Aku sehat juga. Sekum sekarang aktif di ini ya, di Gamki ya. Ya, ini kita bantuin Di teman lembaga keumatan di Ganti, di Hasik sama-sama sih. ini di KNPI juga. Kemarin aku juga daftar kan. Dan tinggal tunggu Oh dilantik iya, aja. iya, di Jaksel ya. Iya, Jaksel. Tinggal tunggu dilantik saja. Sama. Proses kita. Iya, sama-sama berproses saja ini. Gimana di Gamki? Seru nggak, Kum? Megang jabatan apa ini? Ya, pembedanya. Saya kebetulan di Gamki di bidang organisasi dan keanggotaan kan. Jadi urusannya urusan internal, urusan struktural, ke DPD, ke DPC, ke daerah-daerah kan. Jadi ya memang pembedaannya dengan GMKI, Gamki itu cakupannya lebih luas karena pemuda secara umum kan. Oke. Hanya mitra kerjanya dengan gereja, dengan pemuda gereja. Nah, sedangkan kalau GMKI dia fokus ke dalam kampus. Oke. Kalaupun ada medan layan di gereja dan di masyarakat, yaitu medan layan ya. Tapi fokus kerja Gamki sendiri karena dia angkatan muda Kristen memang harus ada di dalam gereja. Namun overall sama sih, nilai-nilainya juga. Nilai-nilainya sama ya, nilai-nilai Sama. perjuangannya sama seperti itu. Makanya tidak jarang saling backup sih, saling bantu di luar. Oke, ini hari ini aku pengen ajak Sekum Alan untuk ngobrol seputar pengalaman Sekum ketika menjadi sekretaris umum seperti itu. Tapi sebelum itu, Kum, awal dari proses Sekum itu bagaimana? Kan orang belum tahu nih mengawali pelayanan dari bawah seperti itu. Mungkin Sekum boleh sedikit cerita tentang pengalaman dari cabang seperti itu? Ya, memang ini ya nggak banyak tahu. Tapi anak-anak, saya kan dari cabang Makassar. Makassar, kalau anak-anak Makassar mungkin pada tahu proses kita di cabang Makassar kan memang dari dasar banget kan, artinya untuk sampai di apa pelayanan nasional itu pasti harus mengakar di bawah dulu. Jadi saya masuk kuliah 2006. Masuk kemudian memilih ikut game kayak itu nggak langsung pro Rapko. Saya kan di sekolah dulu pelayanannya perkantas. Oh, perkantas. Saya di sekolah dulu itu sudah sampai pengurus kota Persekutuan Siswa Kristennya. Nah, di sekolah saya di SMA 1 Makassar itu kan samping-sampingan dengan SC GMKI. Nah, jadi kan saya cukup memahami dua warna pelayanan ini kan cukup berbeda lah, tapi ketika jauh melihat ke dalam sebenarnya nilai-nilai yang diusung itu sama, namun warnanya berbeda. Nah, kemudian bergabung dengan GMKI itu bagi kebanyakan orang-orang yang pernah aktif di perkantas itu suatu lompatan yang jauh ya. Bro Rampo pasti bisa menyelami apa yang saya jalani. Saya kelas 3 SMA tahun 2006 itu pas dirilis ulang bukunya Catatan Seorang Demonstran. Oke. Itu dirilis ulang 2006. Filmnya masuk bioskop
Dan sebelum tamat SMA, gue karena tertarik, gue udah baca tuh, udah tamat tuh, udah tamat SMA. Oke. Nah, salah satu yang kemudian mempengaruhi saya untuk akhirnya bergabung di gerakan masuk GMKI yaitu buku itu. Padahal saya udah lihat warnanya ini beda dengan perkantas kan. Namun saya gabung, saya minta izin ke KPH saya gabung di GMKI tahun 2007 tuh. Jadi lewat semester 1, lewat semester 2, di semester 2 sampai gabung. Oke. Oke. Nah, kebetulan banget di komisariat saya, kan di Makassar itu kita punya sekitar 20-an sampai 30 komisariat. Nah, di komisariat saya ini itu kelompok kecil dia, jadi ikatan kekeluarganya kerasa gitu. Komisariat Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Jadi saya merasa nyaman tuh di kelompok kecil itu. Jadi ya akhirnya berlanjut deh. Lanjut terpilih jadi sekretaris komisariat, setahun kemudian jadi ketua komisariat. Nah, akhirnya memulai pelayanan, ya saya juga akhirnya memberi influence model warna pelayanan perkantas di level komisariat. Begitu bro, awal mulanya saya gabung. Oke, tapi untuk melayani menjadi pengurus itu dari komisariat lalu kemudian pernah menjadi ketua cabang kah di GMKI cabang Makassar? Enggak, saya nggak pernah jadi ketua cabang bro. Oh, nggak pernah jadi ketua cabang. Ketua cabang, tapi badan pengurus cabang 2009 2011. 2011. Oh. Saya di 2009 2011. Saya di Departemen Kader. Oke, Departemen Kader. Lalu kemudian masuk ke dalam pengurus pusat tahun berapa itu? Nah, jadi memang setelah demisioner menyelesaikan pelayanan di 2011 itu saya cukup lama kemudian artinya tidak berkegiatan secara definitif ya. Tidak jadi pengurus sampai tahun 2014 masuk pengurus pusat gitu. Jadi nanti setelah Kongres Pontianak saya bergabung di kepengurusannya Bung Ayub. Oke, Ketum Ayub. Sekundesi. Jadi wakil sekretaris umum. Jadi cukup lama, ada masa kosong juga tuh dari 2011 sampai 2014. Oke. Ya, 2011-2014. Tapi memang ya perjumpaan kita dengan teman-teman yang masih di GMKI, dengan adik-adik yang masih komisariat itu intens. Dan bisa lepas begitu saja karena kan kita ada di lingkungan itu kan. Jadi macam-macam lah support apapun yang kita berikan ke teman-teman ya, itu jadi jadi cerita ya yang selalu diceritakan. Tapi akhirnya gabung lagi di pusat. Oke. Baru kemudian 2016 Kongres di Tarutung, baru Sekum terpilih menjadi sekretaris umum seperti itu. Ya, jadi setelah 2 tahun wakil sekretaris umum, Kongres Tarutung 2016 mencalonkan diri jadi sekretaris umum lah kemudian. Oke. Perasaannya ketika itu gimana, Ku? Maksudnya yakin nggak sih saya ini jadi sekretaris umum? Karena kan pasti jabatan itu adalah jabatan yang prestisius gitu loh. Jabatan yang memang orang semua ngincer nih gitu. Dan ternyata Sekum yang dapat seperti itu. Perasaannya ketika itu gimana, Ku? Nah, saya mempersiapkan itu
sekitar 5 bulan sampai 3 bulan sebelum kongres ya. Oke. Saya kan di zaman itu saya udah kerja di Cimahi, Jawa Barat. Tapi 3 bulan menjelang kongres saya minta resign, minta berhenti kerja Oke. karena ini sudah ini pelayanan besar. Kedepannya saya sudah menentukan sikap. Kalau kalau dipercaya pasti akan menyita banyak waktu, nggak bisa ini lagi. Makanya harus fokus. Nah, sejak saat itu ya nggak ada lagi masalah ketidakyakinan. Harus yakin. Oke. Harus yakin apa yang dikejar, diusahakan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, itu pasti pasti dapatlah. Hmm. Nah, ya itulah yang ditanamkan sama kita ya. Kalau berjuang, bekerja dengan baik ya harus yakin. Oke. Tapi ya tanpa kehendak Tuhan ya pada saat itu ya, puji Tuhan banyak yang dukung, banyak yang support Iya. dengan cabang. Kalau banyak yang saya nggak komunikasikan lebih dulu, teman-teman tuh Hmm. pada akan kesiapan untuk mendukung pada saat itu. Jadi banyak juga yang saya miss, nggak mengkomunikasikan. Karena memang apa ya, pada saat itu cukup cukup pertarungannya ya cukup dinamis. Dan banyak cabang gitu, sulit lah untuk saya. Apalagi dalam proses itu saya juga harus menyelesaikan laporan tanggung-jawaban kan, LPJ, LPG kan betul. wakil sekretaris harus mengkompilasi semua LPJ. Hmm. Jadi cukup cukup berat lah. Jadi konsultasi itu saya serahkan ke teman-teman aja, Oke. teman-teman yang mau jadi relawan, jadi tim di tingkatan cabang tanpa ada apa ya bargaining apapun gitu. Makanya setelah Hmm. itu saya cukup tanpa beban lah setelah Oke. terpilih gitu. Karena mereka ini kerja tulus tim waktu Oke. itu. Nah, ini menarik, Kum. Artinya Sekum juga tetap memikirkan laporan pertanggungjawaban sebelum terpilih menjadi sekretaris umum seperti itu. Iya dong. Itu Jadi ini kita tanggung jawab kita itu. Kacau kalau nggak diselesaikan. jadi tidak memikirkan jadi sekretaris umum dulu baru menyelesaikan LPG, tapi LPG dulu yang diselesaikan seperti itu. Menarik itu. Iya. Oke, Kum. Nah, ini kan karena aku orang awam nih, aku orang anggota biasa seperti itu. Dinamika di dalam pengurus pusat ketika Sekum dan Ketum Sahat ini kemudian memimpin, apa aja sih dinamikanya? Karena kan berat nih, terkhusus cabang Jakarta kan punya kritik yang sangat vokal ketika itu di era kepemimpinan Sekum Alan seperti itu. Ya, memang sejak awal karena kita sama-sama berjuang ya. Ketum saat berjuang untuk jadi ketua umum, saya menjadi sekretaris umum. Setelah itu kita tidak punya beban politik apa-apa sebenarnya. Makanya cukup fokus untuk bisa menyamakan gagasan. Gitu. Jadi sejak awal memang kita sudah menyadari bahwa tupoksi masing-masing itu begini. Ketua umum seperti ya kita bagi tugas lah. Ketua umum dan sekretaris umum kan kalau konstitusi GMKI dia sifatnya setara dia. Gak ada Iya. yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah karena sama-sama bertanggung jawab ke dalam dan keluar GMKI. Namun tugas dan fungsinya itu yang membedakan. Nah, ketika kita menyadari itu, akhirnya ya masing-masing bisa seirama untuk bergerak. Ada kawalan isu apa, ada program apa, ya kita kerjakan bareng-bareng gitu, bantu teman-teman Oke. fungsionaris yang lain ya. Nah, setiap program ya kita supervisi masing-masing. Program TOR masuk dari teman-teman Sekfung untuk kita supervisi di saya, kemudian ke itu
lagi sebalik turun ketika ada revisi-revisian. Jadi pun ketika berhadapan dengan dinamika internal, dengan yang beberapa tadi bilang cabang Jakarta, ya kita udah punya ininya, ada rule-nya. Kita tidak keluar dari konstitusi, konstitusi itu. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan apapun yang kemudian kita ambil. Kita teguh untuk mempertanggungjawabkan itu karena konstitusional semuanya. Oke. Tapi karena aku orang awam ya, jadi aku berpikir bahwa sebenarnya jadi sekretaris umum ataupun ketua umum itu punya akses yang banyak ke dalam pemerintahan ya, kalau misalnya mau seperti itu. Misalnya setelah nanti jadi Sekum bisa nanti misalnya jadi staf Menkumham misalnya, Menteri Hukum dan HAM misalnya. Kan bisa jadi seperti itu. Apakah ketika itu Sekum Alan punya pemikiran seperti itu, nanti saya setelah selesai ini, apakah saya harus lobby-lobby senior yang di pemerintahan atau seperti apa? Karena kan aksesnya banyak nih gitu loh. Luas juga, terbuka, lebar lagi ketika itu. Bagi saya itu bonus lah ya. Bukan artinya kita menganggap itu sebuah langkah pragmatis, tapi artinya saya menanamkan ke diri saya kalau kita mengerjakan planning yang baik. Saya biasa ngomong tuh ke teman-teman di cabang, hal yang paling perlu kita jagain adalah menyelesaikan tanaman satu kaki. Karena sampai berakhir periode ya, karena itu kan janji kepengurusan ya di awal, tidak berhenti di tengah. Jadinya ya akhirnya fokus saya secara internal penyelesaian masa periode itu. Nah, kalaupun nanti Tuhan buka jalan ke tempat lain atau segala macam, saya yakin itu akan ada aja jalannya nanti. Nah, ya akhirnya kita menginfluence itu ke teman-teman yang lain juga. Ya kita yakin aja. Kalaupun misalnya ternyata peluang itu bisa dibuka di zaman kita jadi PP, melobikan kiri ya untuk berikutnya. Saya pikir tidak sedrama itu sih. Oke. Kita enggak bukan artinya enggak memikirkan itu, tapi enggak terlalu sedramatis itu. Kita kanan kiri. Muka kita kan enggak Korea-Korea banget, jadi enggak terlalu dramatik lah. Tapi kan setelah jadi Sekum kan mau ngapain, mau kemana kalau nggak ada pekerjaan yang tetap? Misalnya ini perspektifku dari anggota biasa ya, mau menghidupi kehidupan seperti apa gitu loh, karena kan jabatan Sekum ini kan seksi nih istilahnya. Kalau nggak dipakai buat membangun masa depan ya gimana ke depannya gitu. Makanya kan kita punya tahapan-tahapan ya setelah. Makanya saya memilih untuk melanjutkan studi setelah pelayanan itu selesai. Akhirnya pelayanan selesai, saya melanjutkan studi. Nah, itulah tahapan-tahapan kita. Nah, kita akan tetap masuk ke dunia yang profesional. Apa sih itu kan karakter kader kita ya, karakter kekaderan kita. Bukan kita kayak apa, kayak bola aja, kemana aja. Kita rencanakan dengan baik. Jadi Tuhan pasti akan bukakan jalan banyak. Saya setelah jadi sekretaris umum selesai pelayanan ya Tuhan buka jalan banyak kok. Saya merasakan langsung. Ya walaupun mungkin berbeda dan lewat kacamata orang lain ya. Tapi saya merasa Tuhan buka jalan banyak kok. Bisa kenalan. Saya akhirnya gabung dengan
Partai Solidaritas Indonesia kan, itu kan bukan jalan juga. Pilihan-pilihan itu kan terjadi setelah kita setia ya, setia menjalankan pelayanan. Menarik ini. Ini berarti Nggak intinya ada yang miss kok. Intinya adalah kesetiaan di dalam kepengurusan seperti itu. Iya, benar. Jangan terlalu cepat. Jangan khawatir lah intinya. Khawatir Lu lah. kalau udah yakin melayani dengan baik, bekerja dengan baik. Ini kan Alkitab udah nulis tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir tentang besok. Sampai-sampai harus bikin manuver macam-macam di hari ini karena kekhawatiran ya. Kekhawatiran besok gak tahu ngapain. Jangan gitu-gitu kali ya. Itu akan mempengaruhi pendapat orang secara umum kan, jadinya tidak jadi berkah. Saya pikir begitu. Oke. Berarti tidak boleh khawatir akan hari esok ya, Kum. Artinya gini, ketika menjadi pengurus pusat ataupun menjadi ketum ataupun sekum, sebetulnya jalani aja dengan baik. Kalau misalnya nanti rezeki memang Tuhan kasih untuk jadi staf Kementerian Keuangan misalnya ataupun Kementerian Hukum dan HAM, ya setelah kepengurusan itu kan bisa didapatkan seperti itu. Tapi kan ya benar. Jadi seperti itu. Lagi-lagi kan daging lemah, Kum. Iya kan? Tergoda. Bagaimana menahan godaan itu? Pasti kan sekum itu kan punya banyak akses. Punya banyak relasi, connection. Bagaimana cara untuk sekum sendiri menahan hawa nafsu itu untuk nggak terjebak ke dalam hal tersebut dan bertanggung jawab dalam kepemimpinan seperti itu? Butuh latihan, bro. Menurutku ya. Nah, itu dia. Latihannya seperti apa? Susah. Latihan survive, bertahan hidup, itu penting. Iya. Jadi kayak Bro Rape nih. Latihan, kalau lihat medsosnya Bro Rape ini latihan hidupnya luar biasa. Waduh. Itu butuh yang kayak gitu, bro. Ampun. Mandiri, berdikari. Nah, itu penting. Jadi jangan sampai cepat tergoda. Nah, lebih banyak lagi kalau sudah bergantung. Sudah bergantung dengan status yang seorang pimpinan organisasi kepengurusan itu harus levelnya kayak gini nih. Standar hidupnya harus kayak gini. Itu. Oke. Karena kan ini saya sih ya begitu. Aku ngobrol kan dari perspektif awam, Kum. Jadi melihat bahwa ketua umum dan sekretaris umum itu jabatan yang seksi seperti itu. Semua orang pengen. Benar sih. Sampai kalau kita tahu bahwa ada yang janjiin tiket pesawat, apa segala macam kan seperti itu. Artinya jabatan ini kan seksi nih gitu. Dan orang pengen kan gitu loh. Oke. Iya, itulah yang puji Tuhan juga kita ndak dicobai ya. Kita ndak mungkin karena kita rajin doa Bapak kami. Kayaknya, bro. Kan masalah ini kan masalah pencobaan aja kan, kita ndak tahu. Betul. Daging kan lemah ya. Tapi puji Tuhan nggak pernah dicobain juga kan gitu. Oke, asik gitu. Lalu kemudian gini, Kum, maksudnya dalam dinamika pengurus pusat sendiri pasti ada perbedaan pendapat seperti itu. Bagaimana kemudian ketum dan sekum nih saling mengalah untuk sebuah kepentingan organisasi? Pasti kan keputusan ketum Sahat A, keputusan sekum Alan B, ini kan terjadi beda pendapat. Bagaimana kemudian memutuskannya seperti itu? Ya,
tidak jarang sih. Pendapat itu dinamika kan biasa aja. Tidak mungkin kepala itu bisa disatukan secara ini ya, tanpa pembedaan ya. Nah, namun setiap hal yang menjadi perbedaan sikap atau gaya berpikir ya kita rasionalisasi lagi. Semuanya diselesaikan dalam rapat atau komunikasi. Suatu waktu ya pasti ada titik temunya. Semua hal yang kami bicarakan itu selalu ada titik temunya. Bukan berarti bahwa kita selalu harus mengalah, enggak juga. Kalau kita punya alasan yang kuat, bisa mampu untuk merasionalisasi apa sikap kita. Saya pikir orang-orang lain juga pasti akan mendengar. Nah, pada suatu waktu kita harus mengalah, tidak bisa saling otot-ototan terus. Yang paling penting adalah kita harus berpikir untuk menuju kepada titik temu yang sama. Akhirnya kan berjalan dengan baik. Tidak ada yang cukup berarti lah, walaupun ada perbedaan pendapat begitu yang sampai akhirnya berjalan sendiri-sendiri enggak pernah. Tapi dalam kepemimpinan Sekum Alan dan Ketum Sahat ini pernah didemo nggak sih sama cabang sendiri misalnya dengan keputusan yang tidak setuju seperti itu? Di demo sama cabang sendiri? Iyo. Maksudnya dari cabang mana gitu? Demo pengurus pusat seperti itu. Diprotes sama cabang sendiri ya sering. Apalagi di awal-awal periode kalau saya dari cabang Makassar, kan bukan berarti bahwa itu kemudian menghentikan langkah kita atau membuat jarak saya dengan cabang saya. Enggak. Karena kita rajin komunikasi, kita bangun komunikasi terus. Intinya komunikasi sih, jangan bikin jarak. Intinya komunikasi. Karena kan mungkin satu isu kita tidak sepaham. Tapi untuk hal yang lain kan pasti kita sepakat. Nah, kalau tidak bangun komunikasi ya pasti akan putus kan selama-lamanya. Iya. Nah, itu sering kok. Aku sering kok berbeda pendapat dengan senior-senior. Apalagi waktu kita ini menyatakan penegakan hukum untuk pembubaran organisasi terlarang. Jadi kita bersikap untuk seluruh proses itu harus lewat pengadilan. Nah, secara politis itu ditanggapi berbeda oleh termasuk cabang saya. Ya kita rasionalisasi, kita kasih pemahaman secara hukum formil. Maksud kita itu seperti ini, maksud kita berada pada garis humanisme. Walaupun kita beda ideologi dengan misalnya organ-organ itu, tidak masalah kita supaya suatu waktu nanti kita juga tidak diperlakukan secara itu. Sebenarnya itu betul. Sampai ada orang yang diperlakukan. Setelah itu kan sikap kita itu ditanggapi serius oleh pemerintah pada saat itu kan. Sikap kita dihargai dan akhirnya diajak komunikasi sama pemerintah waktu itu. Masuklah kita ke istana. Mantap. Masuklah kita ke istana untuk jadi itu bargaining politik, gerakan, sikap itu memang harus diatur sedemikian rupa supaya dia berdampak gitu. Betul. Jangan serampangan. Iya, itu menarik sih karena ketika buku Pancasila itu keluar banyak orang yang senang juga dengan buku itu gitu loh. Pancasila sebagai rumah bersama aku udah dapat berapa kali dan itu isinya bagus sekali. Dan itu kan hasil dari bargaining politik kan, artinya kita punya gerakan, kita punya kajian, disuarakan melalui tulisan seperti itu sehingga
konsolidasinya bukan hanya sekedar konsolidasi minta amplop misalnya kayak gitu, tapi ada hasilnya seperti itu. Tuh. Dan negara mengapresiasi itu. Masuk kita ke ini, ngobrol langsung, menyatakan sikap kita, pikiran kita didengarkan langsung oleh kepala negara dan kepala negara, memberi masukan kepada kita, memberi harapan kepada kita. Jadi, ya akhirnya ini membuat GMKI dan senior-senior GMKI ya kita sama-sama bangga lah pencapaian kita sampai sejauh itu. Oke, menarik itu, menarik banget itu. Wow. Lalu terakhir di masa pengurusan kan Sekum sama Ketum kan ngurusin WSCF tuh. Ya kan, WSCF Centennial Fund and Committee Meeting kan kemarin itu. Bagaimana kemudian Ketum bersinergi dengan Sekum kayak gitu? Karena ini acara kan benar-benar besar seperti itu, sponsor WSCF. Bagaimana kemudian Sekum berkomunikasi dengan Ketum? Karena kan Ketum jarang kemarin itu di lokasi kan. Yang justru datang hadir dari awal sampai akhir kan Sekum Alan seperti itu. Apakah memang model komunikasi seperti itu harus ada satu orang yang datang ke lokasi atau memang harus dua-duanya seperti itu? Ya. Jadi memang itu agenda ini ya. Agenda rutinnya WCF ya. Jadi apa yang kemudian kita lakukan dalam negeri itu juga ketahuan, kedengaran lah teman regional di Asia Pasifik, teman-teman di global di Jenewa, Swiss itu dengar apa yang kita buat. Jadi akhirnya mereka mempercayakan kegiatan itu sama kita. Itu sebenarnya kegiatan yang apa ya? Dia pengorganisasiannya tidak sulit karena cuma beberapa orang aja, tapi dia grade-nya itu besar karena semua regional hadir gitu. Betul. Dari Amerika Utara, dari Amerika Latin, Eropa, Afrika, Asia Pasifik itu datang kan. Nah, karena mereka percaya sama kita, ya akhirnya kita karena memang kita salah satu SCM terbesar ya. Betul. Di dunia. Dengan jumlah anggota sebanyak ini, kita ini salah satu the biggest SCM selain India. India juga unitnya banyak. Nah, tapi kalau yang di national SCM yang lain itu ya udah inilah Indonesia ya. Aku kan udah pernah datang juga. Lihat SCM itu kan mereka excited banget dengan gerakan kita di Indonesia kan. Betul, karena baik kita pengorganisasian itu tidak terlalu. Makanya tinggal komunikasi aja sih. Betul. Komunikasi ini yang urus ini. Ya selesai, ya bisa berjalan dengan baik semuanya. Asik, seru. Apalagi di kan cukup tidak terlalu menjadi beban. Oke. Tapi pada saat itu sebetulnya penting nggak sih kita menjaga relasi GMKI, menjaga relasi dengan WSCF, WSCF itu penting nggak sih? Iya, ya kita kan menginduk ke sana bergabung ke WSCF ya. Jadi tujuan kita kan memberikan gerakan humanisme itu. Itu kan cita-cita awal kan. Kita GMKI tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa arah-arahkan pergerakan perjalanan dengan SCM lain di seluruh dunia. Jadi otomatis silaturahmi terus harus dibangun, komunikasi harus terus dibangun. Nah, ini kan penting juga untuk memperluas pergaulan kader-kader GMKI. Teman-teman GMKI mau belajar kemana nanti ke luar negeri, sudah mengantongi pengalaman di GMKI kan, tinggal nyari SCM di sana. Betul, setuju. Itu kan akan sangat membantu lah. Gitu. Oke.
uh, Sekum, kita sudah ngobrol banyak soal pengalaman Sekum menjadi sekretaris umum ketika masa menjabat 2016 sampai 2018. Mungkin adakah pesan Sekum untuk teman-teman yang ingin menjadi sekretaris umum nih? Karena kan lobby-lobbynya banyak nih. Bukan hanya jadi ketua umum, jadi sekretaris umum pun banyak seperti itu. Apa pesannya? Apakah yang ingin Sekum sampaikan dengan calon-calon atau bakal calon sekretaris umum ini? Ya, ini sudah masuk kongres, banyak kandidat ketua umum maupun sekretaris umum. Yang saya mau sampaikan sebenarnya sudah tersampaikan melalui bagaimana sebenarnya ciri atau karakter seorang sekretaris umum yang diinginkan oleh GMKI. Kalau kita baca historical pertama didirikan, teman-teman calon-calon sekretaris umum ini kan pasti sudah harus paham. Misalnya nih, waktu CSV atau PMKI ataupun masa caretaker GMKI di awal berdiri sampai kongres pertama, umum itu harus yang punya karakter ketokohan baik. Itulah Leimena. Namun penulis umum atau sekretaris umum atau sekretaris jenderal itu adalah seorang yang administrator dan seorang yang mampu mengorganisir program dengan baik. Itulah Van Dorn atau itulah England. Nah, jadi seorang sekretaris umum ya harus jangan kalah kualitas dengan ketua umum. Seorang sekretaris umum itu bukan orang kedua. Seorang sekretaris umum itu harus punya kualitas, nanti juga punya kesempatan untuk bisa bicara di depan kader-kader seluruh Indonesia, 100 sekian calon sekarang. Nanti juga diharapkan berbicara di depan negara, di depan lembaga-lembaga kementerian dan lembaga-lembaga negara yang lain. Nanti juga diharapkan bisa berbicara di depan global. Nah, itu yang harus disiapkan oleh seorang sekretaris. Jadi dia bukan ada di belakang meja kantor. Dia harus juga ada di depan. Siapkan diri untuk segala sesuatu itu. Kalau dari mengorganisasikan, membangun administrasi organisasi dengan baik, sampai harus mampu bicara di depan yang tadi itu, di depan global, karena kita ini organisasi global. Di depan negara, di depan kader-kader. Dan yang paling penting terakhir saya mau sampaikan, ada persoalan doktrin. Pertama, masalah kelembagaan dan kaderisasi. 3 hal ini yang harus dipahami oleh pengurus pusat, terutama sekretaris umum. Doktrin, organisasi, kultur, dan lain-lain, kelembagaan, dan kaderisasi. Sudah dan menguasai itu, pasti akan mampu menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Itu berobatku. Menarik. Itu menarik, Sekum. Kalau seandainya misalnya nih, aku naik Sekum nih, terus tiba-tiba aku sogok Sekum Alan untuk aku bagi tiket nih sama Sekum Alan untuk milih aku. Sekum Alan terima nggak? Bukan voters, namun ketika itu diperhadapkan kepada voters sesungguhnya, itulah yang kemudian nanti akan menguji keimanan
yang saya bilang tadi, pencobaan bagi kader. Hmm. Nah, sebenarnya orang-orang itu sudah punya gambaran sih. Ketika itu kemudian terjadi ya, teman-teman pasti sudah punya gambaran ekspektasinya tentang sekretaris umum atau ekspektasinya tentang calon pengurus pusat, calon ketua umum seperti itu sudah ada. Entah dia terima atau tidak, sudah mudah diukur. Nah, itu yang saya bilang. Dari kandidat ataupun dari voters itu harus sama-sama menjaga marwah. Oke. Berarti kalau aku bagi tiket nggak boleh nih untuk naik, kalau misalnya untuk bakal calon sekretaris umum nih, bagi-bagi tiket gitu buat aku bisa dipilih. Nah, itu ada kata yang terakhir. Untuk apa? Untuk bisa dipilih. Nah, itu di situ batasannya. Tapi kalau mau bagi-bagi berkat ya soal. Oke. Ya kan? Tapi kan ada di belakang koma tuh, untuk apa? Untuk dipilih. Untuk motif yang lain. Nah, itu ya di situ. Oke. Itu yang menjadi hal yang prinsip ya. Sama-sama jaga marwah lah. Sama-sama jaga marwah. Menarik ini. Kayak gitu. Oke. Thank you Sekum untuk obrolannya yang panjang ini, kiranya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau naik pengurus pusat ataupun yang mau naik sekretaris umum, biar mereka tetap menjaga marwah seperti itu. Ya.